Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang telah memberikan kita nikmat, berbagai macam nikmat, sehingga pada hari ini kita masih dapat menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, salah satunya yaitu saum Ramadan dan sholat berjamaah. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas jasa dan pengorbanan beliaulah kita dapat menikmati Islam. Sebelum majelis dimulai, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah, diteruskan doa awal taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna Allahumma fa'inna al-sayyid wa alimni ma yanfa'uni warzuqni Muslimin muslimat rahimahumullah. Pada pertemuan kali ini kami akan membacakan kelanjutan buku karakteristik peri hidup 60 sahabat Rasul yang kemarin sudah pernah disampaikan oleh Mas Bari dan hamba Allah Saifullah. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan yaitu sahabat Salman Al-Farisi. Beliau juga memiliki sebutan yaitu sebagai pencari kebenaran. Kenapa beliau diberi sebutan seperti itu? Mari kita baca dan dengarkan ringkasan kisah beliau dalam buku ini. Baik, kami awali. Salman Al-Farisi, beliau berasal dari Persia. Kemudian datangnya pahlawan ini, dan dari Persia pula agama Islam nanti dianut oleh orang-orang mukmin yang tidak sedikit jumlahnya. Dari kalangan mereka muncul pribadi-pribadi istimewa yang tiada tara, baik dalam bidang keilmuan, keagamaan, maupun dalam ilmu pengetahuan dan keduniaan. Dan memang salah satu dari keistimewaan yang besar Al-Islam ialah setiap ia memasuki suatu negeri dari negeri-negeri Allah, maka dengan keajaiban luar biasa
dibangkitkannya setiap keahlian, digerakkannya segala kemampuan, serta digalinya bakat-bakat terpendam dari warga dan penduduk negeri itu, hingga bermunculan filosof Islam, dokter-dokter Islam, ahli-ahli falak Islam, ahli-ahli fikih Islam, ahli-ahli ilmu pasti Islam, dan penemu-penemu mutiara Islam. Ternyata bahwa tokoh-tokoh itu berasal dari setiap penjuru dan muncul dari setiap bangsa. Hingga masa-masa pertama perkembangan Islam penuh dengan tokoh-tokoh luar biasa dalam segala lapangan, baik cita maupun karsa, yang berlainan tanah air dan suku bangsanya, tetapi satu agamanya, yaitu Islam. Dalam perkembangan yang penuh berkah dari agama ini telah lebih dulu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau telah menerima janji yang benar dari Tuhannya yang Maha Besar lagi Maha Mengetahui. Pada suatu hari diangkatlah baginya jarak pemisah dari tempat dan waktu, hingga dipisahkannya dengan mata kepala panji-panji Islam berkibar di kota-kota di muka bumi, serta di istana mahligai para penduduknya. Salman Al-Farisi sendiri turut menyaksikan hal tersebut karena ia memang terlibat dan mempunyai hubungan erat dengan kejadian itu. Pada peristiwa itu terjadi waktu perang Khandaq, yaitu kejadian itu pada tahun ke-5 Hijriah. Beberapa orang pemuka Yahudi pergi ke Mekah menghasut orang-orang musyrik dan orang-orang kufar agar bersekutu menghadapi Rasulullah dan kaum muslimin, serta mereka berjanji akan memberikan bantuan dalam peperangan penentuan yang akan menumbangkan serta mencabut urat akar agama baru ini. Siasat dan taktik perang pun diaturlah secara licik, bahwa tentara Quraisy dan Khaftan akan menyerang kota Madinah dari luar, sementara Bani Quraidah atau Yahudi akan menyerang dari dalam, yaitu dari belakang barisan kaum muslimin, sehingga mereka akan terjepit dari dua arah. Karenanya mereka akan hancur, lumat, dan hanya tinggal nama belaka. Demikianlah pada suatu hari kaum muslimin tiba-tiba melihat datangnya pasukan tentara yang besar mendekati kota Madinah, membawa perbekalan banyak dan persenjataan lengkap untuk menghancurkan. Kaum muslimin panik dan mereka bagaikan kehilangan akal melihat yang tidak diduga-duga itu. Keadaan mereka dilukiskan oleh Al-Quran sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum min asfala minkum wa zagharil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadunnuna billahi dzununa. Quran surat Al-Ahzab ayat 10, yang artinya
ketika mereka datang dari sebelah atas dan dari arah bawahmu, dan tatkala pandangan matamu telah berputar liar, seolah-olah hatimu telah naik sampai kerongkongan, dan kamu menaruh sangkaan yang bukan-bukan terhadap Allah. 24.000 orang prajurit di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn menghampiri kota Madinah dengan maksud hendak mengepung dan melepaskan pukulan menentukan yang akan menghabisi Muhammad SAW, agama serta para sahabatnya. Pasukan tentara ini tidak saja terdiri dari orang-orang Quraisy, tetapi juga dari berbagai kabilah atau suku yang menganggap Islam sebagai lawan yang membahayakan mereka. Dan peristiwa ini merupakan percobaan akhir dan menentukan dari pihak musuh-musuh Islam, baik dari golongan manapun, dari suku dan golongan. Kaum muslimin menginsafi keadaan mereka yang gawat ini. Rasulullah pun mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah, dan tentu saja mereka semua setuju untuk bertahan dan mengangkat senjata. Tetapi apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan itu? Ketika itu tampil seorang yang tinggi jangkung dan berambut tebal, orang yang disayangi dan amat dihormati Rasulullah SAW. Itulah dia, Salman Al-Farisi. Dari tempat ketinggian ia melayangkan pandangan dan menuju sekitar Madinah. Dan sebagai telah dikenalnya juga didapatinya kota itu dilingkung gunung dan bukit batu tak ubah bagai benteng juga layaknya. Hanya di sana terdapat pula daerah terbuka, luas dan terbentang panjang, hingga dengan mudah akan dapat diserbu musuh untuk memasuki benteng pertahanan. Di negeri Persia, Salman telah mempunyai pengalaman luas tentang teknik dan sarana perang. Begitupun tentang siasat dan liku-likunya. Maka tampillah ia mengajukan suatu usul kepada Rasulullah, yaitu suatu rencana yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka selama ini. Rencana itu berupa penggalian kondak atau perang atau parit, perlindungan sepanjang daerah terbuka keliling kota. Dan hanya Allah yang lebih mengetahui apa yang dialami kaum muslimin dalam peperangan itu seandainya mereka tidak menggali parit atau usul Salman tersebut. Demi Quraisy menyaksikan parit terbentang di hadapannya, mereka merasa terpukul melihat yang tidak disangka-sangka itu. Hingga tidak kurang sebulan lamanya kekuatan mereka bagai terpaku di kemah-kemah karena tidak berdaya menerobos kota. Itu usulan Salman Al-Farisi untuk menggali parit, kemudian bisa menyetop atau memberhentikan langkah kaum Quraisy yang akan menyerang kaum muslimin hingga mereka bertahan tidak bisa menerobos parit tersebut. Dan akhirnya pada suatu malam Allah Ta'ala mengirim angin topan yang menerbangkan kemah-kemah dan memporak-porandakan tentara mereka.
Abu Sufyan pun menyerukan kepada anak buahnya agar kembali pulang ke kampung mereka dan dalam keadaan kecewa dan berputus asa serta menderita kekalahan pahit. Kemudian sewaktu menggali parit, Salman tidak ketinggalan bekerja bersama kaum muslimin yang sibuk menggali tanah. Juga Rasulullah SAW ikut membawa tembilang dan membelah batu. Kebetulan tempat penggalian Salman bersama kawan-kawannya, tembilang mereka terbentur pada sebuah batu besar. Salman, seorang yang berperawakan kukuh dan bertenaga besar, sekali ayun dari lengannya yang kuat akan dapat memecah belah batu dan memecahnya menjadi pecahan-pecahan kecil. Tetapi menghadapi batu besar ini tidak berdaya. Sedang bantuan dari teman-temannya hanya menghasilkan kegagalan belaka. Salman pergi mendatangi Rasulullah SAW dan meminta izin mengalihkan jalur parit dari garis semula untuk menghindari batu besar yang tak tergoyahkan itu. Rasulullah pun pergi bersama Salman untuk melihat sendiri keadaan tempat dan batu besar tadi. Dan setelah menyaksikannya, Rasulullah meminta sebuah tembilang dan mengayuh para sahabat mundur dan menghindar dari pecahan-pecahan batu itu nanti. Rasulullah lalu membaca basmalah. Rasulullah kemudian membaca basmalah dan mengangkat kedua tangannya, lalu yang mulia yang sedang memegang erat tembilang itu, dan dengan sekuat tenaga dihujamkannya ke batu yang besar itu. Kiranya batu itu terbelah dan dari celah batunya yang besar keluar lambaian api yang tinggi dan menerangi. Saya melihat lambaian api itu menerangi kota Madinah, kata Salman. Sementara Rasulullah SAW mengucapkan takbir, sabdanya yang artinya, Allah Maha Besar. Aku dikaruniai kunci-kunci istana negeri Persia, dan dari lambaian api tadi nampak olehku dengan nyata istana-istana kerajaan Hira, begitupun kota-kota Maharaja Persia, dan bahwa umatku akan menguasai semua itu. Lalu Rasulullah mengangkat tembilang itu kembali dan memukulkannya ke batu untuk kedua kalinya. Maka tampaklah seperti semula tadi. Pecahan batu besar itu menyemburkan lambaian api yang tinggi dan menerangi, serta Rasulullah bertakbir, sabdanya, Allahu Akbar. Aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Romawi, dan nampak nyata olehku istana-istana merahnya, dan bahwa umatku akan menguasainya. Lalu kemudian ia dipukulkannya untuk ketiga kalinya, dan batu besar itu pun menyerah pecah berderai, sehingga sinar yang terpancar daripadanya amat nyala dan terang temerang. Rasulullah pun mengucapkan La ilaha illallah, diikuti dengan gemuruh oleh kaum muslimin. Lalu diceritakan oleh Rasulullah bahwa beliau sekarang melihat istana-istana dan mahligai dari Syria maupun sana. Begitupun di daerah-daerah lain yang suatu ketika nanti akan berada di bawah naungan bendera Allah yang terkibar
Maka dengan keimanan penuh kaum muslimin pun serentak berseru, "Hada ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu." Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Salman adalah orang yang mengajukan saran untuk membuat tarif, dan dia pula penemu batu yang telah memancarkan rahasia-rahasia gaib, yakni ketika ia meminta tolong kepada Rasulullah SAW, ia berdiri di samping Rasulullah, menyaksikan cahaya dan mendengar berita gembira itu, dan dia masih hidup ketika rahasia itu terjadi menjadi kenyataan. Dilihat bahkan dan dialami dan dirasakannya sendiri. Dilihatnya kota-kota di Persia dan Romawi, dan dilihatnya mahligai istana di sana, di Mesir, di Syria, dan di Irak. Pendeknya disaksikan dengan mata kepalanya bahwa seluruh permukaan bumi akan berguncang keras karena seruan mempesona penuh berkah yang berkumandang dari puncak menara-menara tinggi di setiap pelosok, memancarkan sinar hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia sedang duduk di bawah naungan sebatang pohon yang rindang berdaun rimbun di muka rumahnya di kota Madinah, sedang menceritakan kepada sahabat-sahabatnya perjuangan berat yang dialaminya demi mencari kebenaran, dan menghasilkan kepada mereka bagaimana meninggalkan agama nenek moyang bangsa Persia, masuk ke dalam agama Nasrani, dan di sana pindah ke dalam agama Islam. Betapa ia telah meninggalkan kekayaan berlimpah dari orang tuanya dan menjatuhkan dirinya ke dalam lembah kemiskinan demi kebebasan fakir, demi kebebasan pikiran dan jiwanya. Betapa ia dijual di pasar budak dalam mencari kebenaran itu. Bagaimana ia berjumpa dengan Rasulullah dan iman kepadanya. Mungkin pada pertemuan kali ini hanya sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang mengenai kisah Salman Al-Farisi mencari kebenaran agama Islam ini, berkorban meninggalkan agama nenek moyangnya, masuk ke dalam agama Nasrani, sampai rela diperjualbelikan sebagai budak di Timur Tengah sana. Semoga kita dapat mengambil ibrah dan ilmu yang bisa kita amalkan untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita yang Allah telah perintahkan kepada kita, memperbaiki hidup kita di kehidupan selanjutnya. Dari saya sekian. Banyak salah-salahnya dalam menyampaikan. Astagfirullahaladzim. Marilah kita tutup majelis pada malam hari ini. Ya, ada tambahan sedikit dari Mbak Sandari. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ma sya'allahu kan wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Dumateng para muslimin sedaya ingkang kawula-wula, monggo pinten-pinten mengucapkan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene kita sareng-sareng menika berbuka bersama ingkang ingkang dipun serasaken salat maghrib ingkang berjamaah. Salawat lan salam dikatur dumateng Allah dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kagetung ewonipun umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi ngampira sapangat benjing wonten ing yaumil akhir. Kula badhe nambahi sepatawis nggih para ibu dan bapak, mboten keberatan nggih? Setuju napa mboten? Setuju. Menawi mboten setuju nggih kula kandhani nggih. Nah setuju nggih kula. Nika mangke niki sampun dijelasaken niku bab napa nggih? Sejarah utawi sejarah napa-napa nggih? Paham napa mboten wibo kali panjenengan ya? Mangke niki angel nggih. Kula maros gawe memahami kok. Estu nggih. Dan niki kula bahas bab masalah salat nggih. Salat tawis nggih. Salat niku kan penting kanggone umat Islam. Sebab Islam niku kan rekor salat ora salat kudu wong is sanes tiyang Islam gitu. Kudu ora salat kudu Islam. Senajan niku KTP-ne Islam, senajan wis maca syahadat ini orang ninggalaken salat nggih mboten ketengar wong is tengah niku tengah wong is tiyang Islam salat niku wis remen gedong nyuwun marang Gusti Allah. Salat niku segala salat niku doa. Doane wonten salebetipun bulan puasa nggih niku enjang sonten apa sedaya karo ibu lan bapak. Ring kula ngaos teng Mbah Hamid niku dibucal niku donga donga waktu bulan puasa nggih. Bulan puasa siang utawane dalu. Siang utawane dalu. Nasib kami niku nek sonten bar maghrib Allahumma inna nas'aluka bi rahmatikal wasi'at kulla shay'in anta fi rabbi. Wonten sing saged napa dereng? Monggo sareng-sareng nek ajeng di nek arep janji nggih monggo nek boten boten nggih. Monggo sareng-sareng. Nah niku bar maghrib nggih. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika hati wasi'at kulla syai'in anta fi rabbi. Sedaya donga niku nggih ngapura nggih. Anta fi rabbi niku ngapura. Astagfirullahaladzim. Kabeh dongan iki nuwun ngapur ngapura nggih. Niku bar maghrib nggih. Nek isian yang ngaji anta ilahi wa ilaha illa ighfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzun
sami gawe nggih kemitan tegese nggih. Kemitan. Ini ngaji tentang Mbah Hamid nggih, Kyai Hamid niku doane nek bulan puasa. Mangga dapalaken nek nggih dapalaken sampun muslimatin. Allahumma ini nek sonten. Allahumma ini a'udzu bika min hamazatis ya ngadim monggo anta ilahi la ilaha ghairuka ighfirli dan ngadim wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya nadim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfirli dan nadim wa innahu la yaghfiru dzunuba illa ada diterima deh. Terlibat nggak Pak? Mugi-mugi Allah ngampuni dosa-dosa kita. Napa ibang dipuninaan nggih? Itu harapaken kula sebab kula boten gadah amal napa-napa nggih, namung amal salat saged salat. Amal jariah boten gadah. Amal saleh ari gelem nggih. Amal saleh niku kan macam-macam. Nyapu teng masjid itu nggih amal buang tembelek nggih amal saleh sing hilang nggih ampun bersudah foto belek belek dan itu boten indah nggih. Ya kadene ibu tari niku lah amale satu nggih. Sebab napa niku gadah amal jariah ingkang ageng. Niku saged nyumbangake nggih dalam masjid ingkang digunakan pemuda sedaya nggih. Nika pambutane niku nampi paket nggih, paket doa saking pemuda sedaya. Selama masjid niki saya dijenengi, ibu dari nek nampa doa saking pemuda kan panjenengan sing sami ibadah teng masjid. Nggih, napa pakupan sing bangun kepakukan itu bangunnya dimboten ngambek tangan kita. Bapak sing nggih bangun ngantos saking permulaan nggih saking ngantos dipun rehat. Betul kabar. Kula nuwun panjenengan ing generasi muda niku nggih mangga niki sampun pun diwujudaken boten kejuang-kejuang ingkang niku dimangga di umat nggih masjid berkotor di desa kami. Sebab kula nggih pun sebetulnya saged sih pun dengan pelaku bis aneh nggih. Waktu lihat boten saged tetep ngrumat ka masjid. Jadi amal saleh niku ingkang dipun capekaken ndang enten akan di sinau namun seketik nyapu teng masjid niku nek lila niku saged nampi barokah saking Gusti saged dipun piwales saking Gusti Allah. Dalipun monggo namung ngoten nggih atur kawula namung
dengan mbok menawi wonten pilihanipun nggih monggo salebetipun puasanipun dikathah-kathahaken ajengipun donga. Sebab donga niku kala wingi lagi donga niku segala donga niku badhe dipun kagungaken lan dipun ijabahi di dalam bulan puasa. Kesenanganipun monggo kita dumateng para jamaah masjid sareng-sareng rumat nggih, rumat masjid sing pun wonten pun ganten nglajengaken nggih, nglajengaken rumat sing aweh jariah niku nggih pun senajan niku jasane ageng niku jasane tiyang pada kali wau jasa perjuangan nggih pun monggo kita melakukan sana makaten bagi wonten perintahipun kami nyuwun ageng panggilan ing dono akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir pada Pak Sanuri yang telah menambahkan mengenai sholat dan amalan doa yang dulu pernah diajarkan. Semoga kita juga bisa bersama-sama mengamalkannya dalam kehidupan kita. Akhirnya, billahi wal hidayah. Sebelum tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dituliskan doa akhir kali. Wassalamualaikum warahmatullahi